Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tetapi beberapa saat kemudian terdengar petir menyambar. Kata orang, sembarang petir yang tiba-tiba begitu dan hanya sekali pasti memakan korban. Rumah, hewan, ataupun manusia. Ada pula yang punya kepercayaan bahwa petir tunggal merupakan serangan terhadap setan. Kalau setan itu bersembunyi di dekat manusia, maka manusia itu pun terkena sembarannya. Ia akan tewas atau hangus, menjadi hitam tubuh yang kena sambar untuk selamanya. Melihat gelagat buruk itu, sedangkan yang diharapkan tidak muncul, maka Erwin terhenti, berpikir. Tiba-tiba saja dia teringat kepada Ewis yang tadi pingsan setelah melihat ayahnya berlumuran darah. Dan tiba-tiba pula dia jadi kasihan dan ingin melihat Ewis, mau membantunya. Pantas, pikirnya. Bagaimanapun gadis itu telah begitu berani mengatakan dia cinta kepada Erwin dan tidak inginkan laki-laki lain daripada dia. Begitulah kalau benar-benar keluar dari perasaan. Cinta spontan, pikir Erwin di dalam hatinya. Betapa Ewis tidak sebenarnya cinta. Dia telah melihat Erwin bermuka harimau. Dia mengetahui ayahnya tak sudi, tetapi dia tetap cinta. Bukankah itu yang bernama cinta yang murni? Setidak-tidaknya dia harus memberi kata hiburan kepada Ewis. Lagi pula, bukankah langit bagaikan hendak runtuh? Apa salahnya dia berteduh di sana sebentar? Mungkin akan terobat hati gadis Sunda itu sedikit. Bukankah berbuat baik terhadap sesama manusia itu menjadi prinsip di dalam hidupnya? Maka kembalilah dia. Si Erwin yang tadi tidak menghiraukan Ewis dan telah melukai berat ayahnya dengan gigi-gigi harimaunya. Dan tanpa sadar dan diketahuinya, dia telah tiba di rumah Ewis. Kedatangannya diterima dengan hati lega oleh Uwa Ewis yang tidak tahan mendengar kemenakannya, terus menyebut-nyebut nama anak muda itu. Tetapi yang paling bahagia adalah Ewis sendiri. Dia tidak menyangka bahwa pemuda pujaannya itu akan kembali. Tetapi bukankah dia telah berdoa agar hatinya berpaling juga nanti di tengah jalan? Rupanya harapannya terkabul. Ya Gusti, Engkau kembalikan juga rupanya dia kepadaku. Hatur nuhun Gusti, kata Ewis mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di luar adat kebiasaan, Ewis langsung saja memeluk Erwin dan anak muda itu membiarkan. Tetapi tak lama kemudian, rumah itu bagaikan digoncang-goncang, mendadak menjadi sepi, membuat Ewis, Erwin, dan uak gadis itu takut. Apa gerangan lagi yang akan terjadi? Lalu terjadilah apa yang mereka tidak sangka. Ruangan itu dipenuhi oleh gelak bersahut-sahutan, bagaikan gelak entah berapa banyak kuntilanak. Ayah, tolong kami, jerit Erwin. Tiada sahutan, tiada harimau mengaum. Lalu dia memanggil-manggil Saodah. Dialah yang dapat membantu. Kalau Saodah datang, tentu semua akan beres. Bukankah dia yang memberi sirih, kunyit, dan memberitahu di mana letak kelemahan hitam? Tetapi Saodah tidak datang. Hanya tawa itu yang kian lama kian keras. Kemudian mendadak sepi. Sepi sekali, membuat orang serumah itu kian takut. Apalagi yang akan menimpa mereka. Bu Saodah, tolonglah aku, jangan tinggalkan aku dulu, kata Erwin. Dia lebih tepat dikatakan memohon atau mengemis daripada berkata. Erwin, kata suara itu.
Erwin girang. Itu suara Saodah. "Ibu, tolonglah aku," pinta Erwin. "Kau tak malu meminta tolong kepadaku?" tanya suara Saodah. "Mengapa malu? Bukankah ibu telah beberapa kali menolong? Jadi kau masih ingat padaku. Sampai mati aku tidak akan lupa. Ibu telah banyak kali menyelamatkan diriku. Kini pun ibulah yang akan melepaskan kami dari ketakutan dan bencana ini, kan?" Tiba-tiba suara Saodah yang lembut itu menggeledek sehingga rumah itu bagaikan bergetar dan hawa di dalam rumah itu bagaikan dibakar panasnya. Padahal hujan kini telah turun dengan lebatnya, seperti dicurahkan saja dari langit. Erwin pucat. Baru kali ini dia dengar wanita itu marah dan membentak. "Apakah salahku, Ibu?" tanyanya. "Kau tidak tahu salahmu?" "Tidak, Ibu. Kalau aku bersalah, ampunilah aku," pinta Erwin. Aneh, setelah dia minta ampun, keadaan sebagai tak terjadi apa-apa. Semua tenang, hanya Ewis masih memeluk Erwin. Kini Erwin membalas pelukannya. "Ewis sudah kepunyaan akang," kata gadis itu. "Jangan pulang, tidur di sini saja, besok baru pulang. Mari masuk." Uaknya tidak berani melarang, karena tahu Erwin bukan manusia biasa. Dia pun takut kepadanya. Bagaikan digoda iblis, hati Erwin menggelora. Hari kian dingin. Dia turuti ajakan Ewis. Bukan itu saja, bisikan iblis agar dia memanfaatkan kesempatan yang direlakan Ewis juga mau diturutinya. Dia telah bersiap untuk itu. Ketika petir menyambar lagi dan ruangan depan rumah itu menjadi terang oleh nyala api, rupanya petir telah mengenai bagian depan rumah hitam. Erwin terkejut. Gagal maksud rasa takut menggantikan. "Ayo Ewis, kebakaran," kata Erwin. Dia menarik tangan gadis yang tadi dilihatnya telah berpakaian lagi. Tetapi celaka, yang dipegangnya hanya pelepah pisang. Dan badan yang tadi hanyalah batang pisang pula. Belum pernah Erwin setakut itu dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah tidak punya daya apapun lagi. Dan suara tadi terdengar lagi. Kini tidak bagaikan kuntilanak, tetapi suara-suara yang mengejek dan mencemoohkan. Api kian besar. Kini sudah terdengar suara banyak orang. Rupanya suara para tetangga yang hendak membantu memadamkan api. Erwin ingat diri, malu tidak tertahankan. Dia mau melakukan perbuatan terlarang dengan Ewis tadi. Dia merasa seakan-akan semua penduduk di situ mengetahui perbuatannya tadi. Yang lebih sial lagi, rumah terbakar disambar petir. Gadis yang menurut perasaannya pasti Ewis tadi ternyata hanya batang pisang. Dengan kaki gemetaran, dia sampai juga di luar dan sempat menyembunyikan diri di semak-semak. Jelas dilihatnya beberapa banyak orang menolong Uwa Ewis dan Ewis sendiri keluar dari rumah itu. Erwin menutup mukanya. Apakah ini akhir dari hidupnya? Impian atau kenyataankah semuanya ini? Suara orang banyak itu jelas terdengar olehnya. Bahkan api yang menjalar itu terlihat nyata, terasa panas. Bahkan terdengar ia dengan lahap gemeretak memakan kayu rumah hitam. Tidak salah lagi, dia tadi telah melepas pakaiannya untuk berbuat jahat. Tidak keliru dia tadi berkata-kata dengan Ewis yang mengajak dia masuk ke kamar dan menyerahkan seluruh apa yang ada pada diri dan menjadi miliknya.
Ketika orang-orang telah pergi dan rumah hitam tinggal bagian dapur saja yang tidak dimakan api, Erwin masih juga di tempat persembunyiannya.